Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada pemenang challenge dari saya kemarin terkait dengan tantangan membuat resume dari sistem kebijakan yang saya buat atau sampaikan di video sebelumnya. Alhamdulillah, kami telah memilih pemenangnya atas nama Mbak Robiah Al-Adawiyah ya. Robiah Al-Adawiyah. Nanti insya Allah akan saya hubungi, atau silahkan kalau yang bersangkutan telah nonton video ini sebelumnya, sebelum saya menghubungi, boleh langsung menghubungi dulu, gak apa-apa gitu ya. Baik teman-teman, kali ini juga sama ya. Nanti saya akan minta teman-teman membuat resume dari video ini yang terbaik, yang terbaik dalam versi kami. Insya Allah nanti juga akan mendapatkan gift ya. Nah, kali ini teman-teman saya akan berbicara tentang masih sama, tidak keluar dari sistem kebijakan, cuman poinnya beda. Nah, di sistem kebijakan kemarin saya minta tuh ya, kalau saya yang ngerespon sesekali, saya sering bantu Mbak Lila CS Navilastur untuk merespon orderan ketika antrian chatnya tuh panjang sekali, banyak, bisa sampai 30, 40, bahkan di atas 50 dalam rentan waktu 1 sampai 2 jam. Chat itu gak menurun-menurun, soalnya kan ketika dibalas dari yang terbawah, kemudian ada yang balas lagi di atas, jadi nambah. Nah, ketika chat itu terus seperti itu dalam rentan waktu 1 sampai 2 jam, chatnya gak turun-turun, gak habis-habis, biasanya saya bantu ngerespon seperti itu ya. Nah, ketika di kondisi seperti itu tuh ya, saya minta kepada teman-teman, terlebih teman-teman di sini posisinya sebagai reseller ya, untuk merekap sendiri orderannya, Kenapa? Setidaknya ada 2 alasan ya yang mendasari saya memberikan kebijakan seperti itu. Yang pertama, agar chat yang numpuk itu bisa segera terrespon, sehingga teman-teman tidak terlalu lama dalam menunggu respon dari CS, atau waktu itu bisa jadi saya yang merespon. Sehingga apa? Teman-teman juga bisa memberikan informasi kepada customernya itu dengan lebih cepat gitu, Kalau lebih cepat, kecil kemungkinan nanti customernya akan merasa kecewa akibat menunggu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kemarin yang menjadi topik pembahasan, saya sempat diskusi juga sama Umi Maula. Nah, kok bisa ada kebijakan seperti itu sih? Di mana-mana idealnya seorang penjual itu adalah yang memberi rekapan, yang notalkan orderannya, ada 10 pieces misalkan, dijumlahkan, baru dikasih tahu, ini Mbak, total belanjanya, seperti itu. Di mana-mana seperti itu. Saya setuju sebenarnya. Hanya saja di sini saya melihat subjeknya. Kita melihat apa? Kita itu menghadapi subjeknya. Jadi saya itu mengklasifikasikan subjek customer itu 2. Jadi ada customer end user, kemudian ada customer reseller ataupun agen ataupun marketer. Jadi karena saya di sini adalah distributor dan fokusnya lebih kepada reseller, agen dan marketer, maka saya itu berpikir itu sah-sah saja diberikan kebijakan bahwa ketika ada order kemudian kami sudah merespon, dikonfirmasi ada atau tidak, ready atau enggak, di-keep atau enggak, seperti itu ya. Misalkan sudah ready, ada barangnya, kemudian kita keep. Nah, kita persilahkan tuh teman-teman notal sendiri, ngitung sendiri, direkap sendiri berapa nilai belanjanya. Kenapa? Karena teman-teman adalah penjual.
kami menjual kepada penjual. Seperti itu. Lain halnya kalau kami menjual kepada end user, tentu kami juga melakukan hal tersebut, memperlakukan hal tersebut secara normal, seperti biasanya, seperti kebiasaan semua orang bertransaksi, beli, seperti itu. Nah, kemudian kenapa coba? Kalau saya itu jual kepada penjual, kok saya minta si penjual ini, reseller saya ini, agen saya ini, marketer saya ini, saya minta mereka untuk notal sendiri. Agar mereka itu ngerti barang ini, barang itu. Misalkan ada barang A, B, C. Barang A berapa harganya, barang B berapa harganya, barang C berapa harganya. Nah, jadi semula misalkan teman-teman ya di waktu itu membutuhkan informasi tentang harga. Jadi lihat tuh, kita sudah punya fasilitas, ada medianya, sudah ada katalog semuanya, kemudian ada daftar harga. Paling tidak ketika butuh informasi tentang harga untuk kebutuhan notal belanjaannya, bisa secara tidak langsung dia akan belajar tuh bahwa barang ini sekian harganya, barangnya itu juga sekian harganya. Akhirnya apa? Dengan tidak sengaja dia akan belajar, dengan tidak sengaja dia juga akan terupgrade kemampuannya untuk terasumsi oleh customer end user bahwa kita itu akan menjadi customer yang profesional. Penjual yang profesional, begitu maksud saya ya. Jadi akan kelihatan kok ya, akan kelihatan. Apalagi ya di awal-awal terutama jualan online itu rentan sekali dengan asumsi-asumsi yang penipuan lah, yang tidak sesuai dan sebagainya seperti itu. Jadi untuk memberikan stigma yang positif kepada customer end user, maka sebisa mungkin kita bisa melayani dengan profesional. Salah satunya itu kita bisa menjawab dengan meyakinkan dan tepat serta cepat seperti itu. Karena apa? Customer itu kebanyakan ya, tapi tidak semua, tidak sabar menunggu. Akhirnya semula mau beli ke kita, akhirnya karena kita tidak hafal harganya, harus mencari, masih nanya. Nah, apalagi ini yang parah nih, nanya ke CS kami, harga ini berapa? Sedangkan CS kami itu chatannya itu banyak gitu ya. Nunggu antrian masih ada 30 chat yang nunggu. Nah, dan chat dari mbak itu, dari reseller itu mungkin ada di 27. 3 terakhir tuh nunggu, bisa sampai 30 menit atau sampai 1 jam kemudian baru nyampe ke gilirannya. Sedangkan customer itu nunggu. Ini berapa harganya? Untuk sekedar tahu harganya aja harus ada rentan waktu yang saya rasa kalau sampai 1 jam itu bukan yang sebentar. Jadi disitulah teman-teman ya. Karena apa? Saya kemarin sempat nonton nih videonya siapa ya? Helmi Yahya yang punya kuis Siapa Berani. Jadi dalam usaha itu kita hanya butuh 3 menit untuk menentukan iya apa tidak. Jadi misalkan saya pengusaha nih, mau menyampaikan ide gagasan kepada investor misalkan, di mana investor ini rata-rata adalah orang sibuk. Jadi investor yang berkecukupan dalam modal ya katakan, rata-rata orang sibuk dan mereka hanya butuh 3 menit untuk mengatakan iya atau tidak. Ya sama, saya pikir sama ya. Untuk kita mendapatkan keputusan dari customer jadi beli atau tidak, saya pikir itu sama. Butuh paling tidak 3-5 menit. Di hitungan itu, kita sudah harus memberikan jawaban. Di rentang waktu. Jadi, ya saya pikir itulah adalah cara yang
mungkin efisien ya, mungkin efisien. Karena apa? Kalau kita ngafalin nih, terus terang produk yang dijual Nafilah Store itu kan banyak tuh ya. Kalau kita ngafalin satu-satu yang jenis ini, yang ses ini, satu jenis ada banyak sesnya. Iya, satu jenis ada banyak sesnya. Jadi ngafalin satu-satu harganya tuh susah. Jadi cara yang paling mudah, efektif, dan effortnya cenderung tidak kerasa karena baru belajar ketika sesuai dengan yang dibutuhkan aja. Jadi di mana kita membutuhkan, disitulah kita bidik. Contoh misalkan belanja produk A, oh ternyata reseller tertentu, agen tertentu, marketer tertentu, ternyata pasarnya, marketnya ternyata cenderung ke produk A. Ya sudah, pelajari aja dulu yang A, kuasai dulu yang A. Seolah-olah nanti kalau kita memberikan pelayanan, respon kepada customer yang suka pada produk A, kita profesional dalam memberikan pelayanan. Begitu ya. Jadi juga mungkin ada reseller atau agen tertentu di daerah lainnya cenderung kepada produk B. Ya sudah, produk B ini dihajar terus sampai kita paham. Sehingga kita bisa ngerespon dengan profesional. Makanya teman-teman, ada yang bilang penjual yang baik itu adalah penjual yang menggunakan produknya. Kenapa kok begitu? Karena dia akan tahu, oh produk ini nih begini, oh produk ini nih seperti ini ternyata, oh ternyata ada ininya, oh ternyata ini nih kalau begini, oh ternyata begitu. Nah, akan ngerti tuh dari segi kualitas produknya, rasa pemakaiannya misalkan. Jadi untuk mendeskripsikan, nah kita kan jualan online tuh ya. Jadi penting kemampuan, kepiawaian, keterampilan untuk mendeskripsikan. Deskripsi itu apa? Deskripsi itu adalah ketika orang membaca seolah-olah di pikiran itu tergambar seperti itu. Jadi apa namanya? Disitulah pentingnya kenapa kok penjual itu perlu paham produknya. Jadi ya teman-teman, barangkali dari kemarin nih ada yang bertanya-tanya, kok ada sih ini belanja yang beli yang notal? Ya iya, karena apa? Yang beli ini adalah penjual gitu loh. Yang beli ini adalah penjual. Lain halnya kalau kami menjual kepada end user, tentu tidak seperti itu perlakuannya teman-teman ya. Jadi ya itu tuh ya, saya membuatnya, saya memikirkannya itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tentunya untuk teman-teman ya. Itu yang pertama. Nah, poin yang pertama tentang cara pelayanan ketika ada order, saya minta agar teman-teman itu notal sendiri. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, kemarin ada masukan tuh, di format konfirmasi pembayaran di bawah kan saya ada kata-katanya tuh ya, kerjasama dari teman-teman. Ya sama, ketika teman-teman ngisi format konfirmasinya lengkap, itu akan mempercepat proses pelayanannya. Kalau teman-teman boleh tahu ya, sebenarnya ketika order dari CS itu ke saya, konfirmasi saya ngecek, saya kemudian ke tim pencatatan keuangan, kemudian di packing. Jadi ada sekian alur yang ditempuh. Nah, ketika ada konfirmasian yang tidak lengkap nih misalkan. Jadi dari CS ke saya, dari saya ke yang nyatat keuangannya, kemudian di packing. Nah, masih bisa jadi seharusnya prosesnya itu lancar dari sini ke sini lagi. Proses berangkat pengiriman seharusnya itu lancar, tapi karena ada satu poin yang mungkin tidak diisi dengan lengkap, jelas, akhirnya masih ada yang ditanyakan. Contoh misalkan dari yang nyatet keuangan, karena mungkin tidak lengkap tuh. Saya mencontohkan misalkan disebutkan barang produknya yang dibeli apa aja misalkan. Yang dibeli apa aja tuh. Karena tidak dicantumkan harganya di sampingnya, masih kadang kalau misalkan itu sudah ada daftarnya, masih nyari. Itu kan butuh effort tuh. Butuh effort ya. Tidak masalah sebenarnya karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kami ya, tanggung jawab. Cuman kalau teman-teman menuntut untuk bisa lebih cepat, silahkan kerjasama dari teman-teman itu ya sangat membantu. Kalau sudah ada di form konfirmasian itu tuh akan sangat membantu kepada kelancaran dalam memberikan pelayanan seperti itu ya. Kemudian juga kalau misalkan ada produk yang
datang dan habis, contoh seperti mukena tuh ya, seperti mukena itu kan tidak tetap tuh ya, modelnya, motifnya juga tidak tetap, dan harganya juga cenderung berubah-ubah. Nah, kemudian ada tuh belum kita sempat ya, tim yang input keuangan ini belum sempat buat daftar harganya, tentu masih harus nanya ke Mbak CS, ke Mbak Lila. Nah, harus nanya nih, yang ini nih berapa harganya? Sedangkan Mbak Lila masih ngerespon, harus nunggu. Jadi ada sekian jeda waktu, teman-teman. Ada sekian jeda waktu. Makanya saya sampaikan di bawah itu, kerjasama teman-teman menentukan kepuasan teman-teman sendiri dari pelayanan kami. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di bawahnya ada masukan, silahkan tulis di bawah. Nah, kemarin ada yang ngasih masukan nih. Saya respon sekalian ya. Masukannya adalah bagaimana seandainya di Navilastur itu ada grup khusus misalnya, yang isinya hanya informasi penting aja, contoh misalkan informasi sistem kebijakan, kemudian informasi tentang PO, kalau misalkan suatu waktu ada PO, kemudian tentang update stok misalkan. Itu tuh kan kadang kalau di update stok di grup, kemudian setelah di update stok teman-teman kan chat ya, nanya, ada yang jawab, diskusi dan seterusnya. Itu kan tenggelam tuh ya. Sedangkan update stok itu adalah informasi yang penting. Nah, saya tanggapi ya teman-teman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada masukannya. Tentu itu akan sangat menjadi perhatian saya dalam hal ini. Yang kedua begini, kami itu memiliki 2 unit usaha ya. 2 unit usaha. Yang pertama itu adalah Navilastur yang kita jualnya bergerak di bidang busana. Yang kedua adalah RK Tim, rumah kita tim. Di situ itu bergerak di produk edukasi, buku-buku dan mainan edukasi, seperti itu ya. Navilastur ini ya sudah ada 3 grup. Sudah ada 3 grup. Pertama itu adalah super team, yang saya persepsikan itu adalah premium team ya, premium dari Navilastur, grup premium dari Navilastur. Kenapa kok grup premium? Karena kalau ada sharing biasanya di situ tuh. Jadi teman-teman mendapatkan benefit lebih daripada 2 grup yang lainnya. Yang kedua, Navilastur Axis. Navilastur Axis itu adalah semua reseller yang pernah bergabung dengan kami, cuman akhirnya vakum. Semula dulu kalau sudah vakum beberapa bulan, kami anggap dia itu berhenti. Cuman ada beberapa 1-2 orang seperti itu tuh, di lain kesempatan setelah lama kami anggap berhenti, kemudian mau daftar lagi. Akhirnya saya tuh berpikir, ya sebenarnya tidak perlu seperti itu tuh. Mungkin harus ada grup yang kalau masih berkenan silahkan di grup itu akan kita berikan informasi update stok. Kalau misalkan tidak berkenan dengan aktivitas grup yang banyak, jadi di grup ini, di grup Axis ini. Jadi semua reseller yang masih berkenan terkoneksi dengan Navilastur, tapi tidak terlalu mengikuti karena ada kesibukan dan aktivitas lainnya, mungkin kami tempatkan di grup ini. Sewaktu-waktu kalau misalkan mau belanja kembali, mereka tidak perlu nanya tuh, karena sudah terkoneksi sebenarnya. Kita juga sudah ngasih update stok. Yang kedua juga ada marketer. Marketer ya sama, cuman marketer ini adalah tim penjualan yang sifatnya binaan ya. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Jadi teman-teman, kalau ditambah 1 grup lagi, kendalanya ini ada kendala ternyata. Cuman kami tidak berhenti di sini memikirkannya, akan terus kita carikan solusi. Kendalanya yang pertama akan menambah perhatian CS untuk juga mengurusin grup ini.
Contoh kadang ya harus ngirim, kalau misalnya ada informasi, selain ngirim ke 3 grup ini, harus ngirim ke grup yang diusulkan itu tadi. Kemudian kalau grupnya di Instagram, di WhatsApp, kalau grupnya di WhatsApp, kita ngisi sistem kebijakan tuh ya. Di situ tuh salah satunya sistem kebijakan, informasi tentang PO seumpama. Kemudian ada yang baru masuk tuh. Akhirnya yang baru masuk ini gak ngerti tuh sistem kebijakannya yang sudah ditaruh di grup WA. Karena apa? Karena grup WA itu kalau baru masuk, yang sebelum itu tidak bisa diakses. Tidak bisa diakses. Nah, kita juga berpikir gimana, kita kan sudah punya channel Telegram tuh. Ada 2 malah. Ada daftar harga, kemudian ada katalog. Nah, ada testi juga malah. Nah, di Telegram ada 3. Nah, ini juga tidak semuanya masuk. Jadi dari 3 grup WhatsApp ya, ada grup super team, ada eksis, ada marketer. Yang jumlahnya ini kurang lebih ya berapa? Insya Allah 300 sampai 500 orang nih dari ketiga grupnya itu. Hanya sekian persen ya. Kalau kita, jadi apa namanya? Untuk merealisasikan usulan ini saya perlu berpikir lebih panjang demi keefektifan. Kenapa? Karena kalau kita berpikir suatu hal langsung dia direalisasikan, tentu nanti akan ada pengaruhnya kepada hal-hal yang lainnya. Contoh seperti sederhananya tadi, menambah perhatian CS untuk ngurusin grup baru itu. Sedangkan JS sudah kewalahan akhir-akhir ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kemudian saya sebagai closing terhadap usulan ini, nah saya tetap menyarankan untuk sementara ya. Silakan informasi yang dirasa penting seperti sistem kebijakan itu dikasih bintang. Kemudian nanti kalaupun grup itu mau di clear chat, yang dikasih bintang kan nggak lantas bisa terhapus tuh. Nggak bisa terhapus kalau kita tidak nyentang pesan berbintang. Ketika kita mau clearin chat, bersihkan chat semuanya, itu kan ada 2 centang tuh. Media sama pesan berbintang. Kalau kita yang pesan berbintang tidak dicentang, maka pesan yang berbintang itu akan tetap ada di riwayat grup itu. Nah, kemudian teman-teman, terakhir nih ya, kok terakhir terus. Jadi begini, setiap hasil itu ya ditentukan oleh upayanya. Jadi saya mohon nih ya, nggak apa-apa ya untuk sementara silahkan, kalaupun nanti informasinya tertimbun, silahkan manjat ke atas. Saya yakin upaya manjat ke atas itu tidak akan sia-sia. Sebab ada kaidah seperti ini ya, al-ajru biqadri ta'ab. Jadi imbalan itu sesuai dengan lelahnya. Jadi mari kita, kalau misalkan teman-teman ada kemauan, ada keinginan, nah disinilah pembuktiannya. Kalaupun misalkan ada rintangan sedikit, ada kesulitan sedikit, tapi kita masih mampu, lakukanlah. Kalau memang teman-teman itu ingin berhasil, ingin sukses. Lain halnya kalau tidak, itu tidak perlu saya bahas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin sukses, ingin berhasil, ya mungkin kita perlu sedikit ada upaya. Seperti misalkan informasinya tertimbun, ya silahkan manjat. Kecuali ini kalau saya tertimbun sudah tidak bisa dipanjat, nah itu kita carikan solusinya lagi. Kalau masih bisa dipanjat, di scroll ke atas, ya kan nggak masalah. Akhirnya tahu ya, akhirnya bisa diketahui kan, masih bisa diakses ya. Lain halnya kalau tidak bisa diakses. Jadi itu aja teman-teman ya. Nah, silahkan nanti teman-teman juga buat resume dari video ini. Nanti yang terbaik akan saya pilih. Dan insya Allah juga akan mendapatkan gift ya. Kenapa saya kok buat seperti ini nih ya? Karena saya yakin dan sebagai bentuk kepedulian saya, tidak semuanya dari teman-teman di sini itu ya yang
bisa melihat video ini, yang bisa menyaksikan video ini. Karena mungkin keterbatasan dari jaringan di daerah tertentu. Dan tapi saya yakin juga pasti ada 1 atau 2 orang yang bisa. Akhirnya saya ingin membiaskan kebaikan, memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk memberi kebaikan. Selain memang sudah itu nilainya positif, menjadi nilai kebaikan, saya juga nanti akan ada apresiasi, insya Allah dalam bentuk gift. Dan mohon maaf juga apabila giftnya ternyata cuman seperti ini, tolong saya mohon maaf juga. Jangan dilihat dari nilai barangnya, tapi silahkan disikapi, dilihat dari betapa saya itu tulus memberikannya, melakukan ini semua untuk teman-teman semua, biar semuanya lancar prosesi muamalah kita, biar sama-sama sukses. Dan ingat, di tahun 2020 ini ya kita juga punya challenge, tantangan. Jadi selama 1 tahun ke depan ini ya, yang omsetnya 50 itu dapat sesuatu, yang 40 dapat sesuatu, yang 30, 20 sampai yang 10 juta pun akumulasinya ada sesuatu. Silahkan, itu di mana teman-teman ingin meraihnya. Itu semua bukan karena kami mengiming-imingi, cuman terhadap orang tertentu memang perlu. Tujuannya dengan landasan fastabiqul khairat. Itu saja dari saya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.